Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ginanta dari Program Studi Kewirausahaan dengan NIM C1E123015. Saya sudah semester 3 dan pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan hasil dari apa yang saya pelajari pada pertemuan ke-9. Tentunya pada materi Sistem Informasi Manufaktur dan Sistem Informasi Pemasaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama adalah sistem informasi manufaktur. Yang saya dapatkan adalah tentunya definisi gambaran umumnya, yaitu sistem manufaktur itu merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang mencakup seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Jadi bisa termasuk barang ataupun jasa, yang dimana sistem manufaktur ini mengkontrol semuanya mulai dari perencanaan hingga produksinya. Selanjutnya yang saya pelajari adanya model-model dalam sistem informasi manufaktur, yang dimana yang saya ketahui pada sistem informasi secara umum itu ada 3, yang dimana ada input, proses, dan juga output. Namun pada kesempatan ini setelah saya mempelajarinya, ternyata ada lebih spesifik dan ada klasifikasinya, yang dimana pada bagian input subsistem namanya pada bagian sistem informasi manufaktur ini, yaitu terdiri dari sumber internal juga sumber eksternal, yang dimana pada bagian sumber internal itu saya pelajari ada kayak sistem informasi akuntansinya, entah itu jual beli atau gimana pun gitu, entah ada sistem engineering industrial, dan sistem eksternalnya pun ada intelligent manufaktur, yang dimana dari bagian input tadi masuklah mereka kepada bagian database atau yang dikenal pada umumnya itu proses, kalau yang saya pelajari pada waktu itu. Namun di kesempatan ini berbeda, modelnya itu adalah database, yang dari database ini akan maju lagi atau dioper lagi kepada bagian output subsystem, yang dimana pada bagian output subsystem ini pun terdiri beberapa poin lagi. Ada sistem produksi, subsistem persediaan, ada subsistem kualitas, dan subsistem biaya, yang tentunya akan dioper lagi yang terakhir gitu. Kalau pada bagian model sistem informasi pada umumnya hanya berhenti di bagian output, jadi input, proses, dan juga output. Namun pada bagian sistem informasi manufaktur ini ada lagi di ujungnya, yaitu kalau dalam istilah entrepreneur itu namanya konsumen. Namun di sini kita pakai yang namanya pemakai. Jadi dari bagian output subsistem tadi, jadilah dia produk yang disiap pakai oleh pemakai ataupun konsumen. Seperti itu. Selanjutnya yang saya pelajari tentunya di sini ada istilah-istilah yang digunakan dalam sistem informasi, dan ini sangat awam bagi saya karena saya baru belajar juga. Ada ROP, MRP, ada Material Research Planning, Just in Time, Computer Intelligent Manufacturing, Computer Aided Design, Computer Aided Engineering, Computer Aided Manufacturing, dan juga ada Computer Aided Process Planning. Dan di situ pun saya tahu gitu bentuk modelnya gimana. Yang bentuk model ada pun knowledge base-nya tuh ada yang dibentuk, kalau dari model awal tadi di bagian input itu, di bagian knowledge base ini jadi CAD, ada CIPP, ada CIM untuk bagian akhirnya. Terus ada belajar juga saya robotik. Terus pada bagian sistem informasi pemasaran, tentunya saya tahu gitu definisi secara umumnya, yang dimana pemasaran sendiri adalah kegiatan seorang individual ataupun organisasi yang berhubungan bagaimana rencananya untuk memasarkan suatu produknya sehingga nanti terciptanya proses jual beli gitu. Namun pada bagian sistem informasi pemasaran, karena ada kata sistem informasi, tentu definisinya berbeda, yang dimana merupakan sistem informasi yang menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi secara nggak langsung merupakan teknologi yang berbau problem solving untuk memecahkan masalah tadi atau problem solving tadi yang kita hadapi dalam membuat proyek ataupun dalam membangun suatu usaha. Selanjutnya ada juga yang namanya baurannya gitu, ataupun strategi pemasarannya, ada 4 gitu. Ya, ada tentunya ada produk, promotion, place, dan juga price. Dan yang saya tambahkan di sini pemaparannya, saya masih ingat kalau pada bagian jasa menambah menjadi 3. Jadi ada 7. Selanjutnya ya ditambah itu ada people, terus ada physical evidence, dan terakhir ada proses. Jadi ada 7 kalau yang saya tangkap gitu. Selanjutnya pada informasi pemasaran, tentunya di sini yang saya pelajari ada seperti produk yang dijual, terus ada cara atau medianya gimana untuk promosi dan waktunya, terus ada lokasinya, dan tentunya yang terakhir itu tadi harga produknya ataupun termasuk dari harga kompetitor gitu. Nah, terus yang saya pelajari juga pada bagian
sistem informasi pemasaran ini yang sangat menarik adalah penelitian pemasarannya, yang dimana ternyata terbagi menjadi 3 yang saya pelajari. Yang dimana nanti sebelum collection itu ada yang namanya kita mendapatkan informasinya itu baik itu dari online news, dari trade site, ada social networks, ataupun ada forums gitu. Dari situ tadi berita-berita tadi ataupun masukan kita collection, dan dari collection tadi kita processing, dan dari processing kita analisis. Nah dari analisis itu tambahan dari saya adalah kita pastinya akan melakukan evaluasi dan take decision gitu. Bagaimana caranya usaha kita ke depannya bisa melakukan hal yang lebih baik gitu, atau melakukan forecasting lamaran masa depan. Dan selanjutnya yang saya pelajari ada pengumpulan data. Pengumpulan data itu terbagi menjadi 2, tentunya ada primer dan sekunder. Bagaimana cara mengumpulkan data primer? Tentunya dengan cara survei, wawancara mendalam, pengamatan, dan pengujian terkendali. Karena pengumpulan data secara primer itu jatuhnya adalah dari internal perusahaan sendiri atau dari sebuah perusahaan. Berbeda dengan sekunder. Sekunder sendiri itu terdiri dari bagaimana caranya kita mendapatkan informasi dari pihak lain gitu. Sebagai contoh, ataupun dari media lain lah gitu. Sebagai contohnya kita dapat informasi dari media koran, ataupun mendapat informasi tren dari kalau yang viral sekarang TikTok atau lain sebagainya gitu. Itu termasuk dari pengumpulan data sekunder, melihat bagaimana sikap konsumen seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada pun saya pelajari yaitu bagian dari sistem informasi pemasaran, yang dimana ternyata dalam riset pemasaran itu sangat berhubungan tadi dengan pengumpulan pendataan atau pencatatan. Tentunya ini sangat penting untuk nanti kita melakukan bagian selanjutnya. Ada marketing intelijen ataupun informasi tadi, melihat informasinya. Sebelum kita melihat informasi, kita melakukan riset dulu. Gimana sih gitu pasar-pasar yang akan kita olah gitu menjadi target kita gitu. Tadi balik lagi ke yang kedua, informasi pemasaran. Nah ini berhubungan dengan pengumpulan pencatatan dan penganalisisan sebuah data perusahaan pesaing. Yang tentunya nanti dari kita menganalisis perusahaan pesaing, kita dapat melakukan inovasi dan improvisasi serta menciptakan suatu produk yang unik atau berbeda dari kompetitor, sehingga mendapatkan nilai tambah atau attention lebih dari calon konsumen ataupun target pasar kita gitu. Yang terakhir tentunya ada yang saya pelajari pemrosesan transaksi. Dari pemrosesan transaksi ya tentunya seperti yang kita tahu terjadinya jual dan beli dan deal antara dua belah pihak gitu. Baiklah, mungkin itu saja yang pemaparan yang saya pelajari dari materi pertemuan 9 ini. Tentunya ada pun hal yang saya ingin pelajari gitu ke depannya. Ini sangat amat ingin saya pelajari, yaitu bagaimana sih caranya kita tahu gitu suatu proses informasi ataupun sistem informasi atau teknologi itu bergerak sesuai dengan operator gitu. Secara tidak langsung ini berkaitan dengan action script-nya ataupun coding gitu. Sehingga dia itu bisa berjalan tuh seperti apa sih teknologi? Karena kita lihat kan kayak seperti kipas angin ataupun mesin pembuat tahu, mesin pembuat tempe atau lain sebagainya, itu kan bergerak dengan secara terstruktur dan beruntun ataupun secara terkonsep lah gitu. Itu sangat saya ingin pelajari gitu. Mungkin pemaparan saya sekian. Apabila saya terdapat salah kata ataupun penjelasan yang kurang teman-teman pahami, saya mohon maaf. Oleh karena itu, saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.